Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Nah, Ibu berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus memperhatikan kesehatan kita. Nah, bertemu lagi bersama Ibu yang akan membawakan materi pembelajaran kita pada hari ini. Setelah sekian lama, kita tidak melakukan proses pembelajaran dikarenakan kalian baru saja selesai melaksanakan PTS. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, kita tidak lepas dari yang namanya interaksi sosial. Karena dalam setiap aktivitas kita harus berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Interaksi sosial tersebut bisa saja terjadi dengan orang-orang yang sudah kita kenal atau bahkan berinteraksi dengan orang-orang yang belum kita kenal sebelumnya. Agar dapat memahami lebih jelas mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari interaksi sosial. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Jadi, pengertian dari interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu, di antara kelompok dengan individu, dan yang terakhir di antara kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik oleh kedua belah pihak, yang mana artinya kedua belah pihak harus saling merespon. Jika ada satu yang bertanya, maka yang satu harus menjawab. Selama berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan atas beberapa faktor, yang mana faktor yang pertama ialah faktor imitasi. Apa yang dimaksud dengan imitasi? Jadi pengertian imitasi adalah proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contoh dari imitasi bisa kita lihat pada gambar ini, yaitu seorang anak yang meniru ibunya bagaimana cara bertelepon. Selanjutnya yaitu ada faktor sugesti. Apa yang dimaksud dengan sugesti? Sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contoh dari sugesti bisa kita lihat pada gambar ini, yang mana gambar ini menjelaskan bahwa ada seorang pasien yang sedang berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan oleh adanya rasa sugesti yang diterima oleh pasien tersebut dari seorang dokter. Faktor ketiga yaitu faktor identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Anak-anak, contoh dari identifikasi bisa kita lihat pada gambar ini, di mana gambar ini menunjukkan seorang pemuda yang mengidolakan artis Bollywood yang bernama Shah Rukh Khan. Bisa kita lihat dengan jelas bahwa pemuda ini mencoba untuk sama dengan Shah Rukh Khan. Contoh yang jelas bisa kita lihat mulai dari gaya rambut dan cara tersenyum pria tersebut. Yang terakhir ada faktor simpati. Apa yang dimaksud dengan simpati? Simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dia lakukan, dialami, atau diderita oleh orang lain. Gambar ini menunjukkan contoh dari simpati, yang mana gambar ini menjelaskan seorang ibu yang memberikan sepiring nasi kepada seorang anak, karena ibu tersebut dapat ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anak tersebut, yang mana anak tersebut terlihat seperti kelaparan. Jadi
ibu tersebut mempunyai rasa simpati untuk membantu anak tersebut dengan cara memberikan sepiring nasi untuk dimakan anak tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan, yaitu syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama ialah kontak sosial. Kontak sosial merupakan bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik, baik tanpa alat atau secara langsung maupun dengan alat atau secara tidak langsung seperti telepon, SMS, dan media sosial. Contoh dari kontak sosial secara langsung ialah contoh dari kontak sosial tanpa alat atau secara langsung, yaitu menyapa teman saat bertemu di jalan, guru sedang mengajar siswa-siswanya di kelas, dan mengikuti rapat organisasi kampus. Syarat kedua ialah komunikasi. Komunikasi adalah hubungan yang terjadi antara dua individu atau lebih yang berisi tentang pemberitahuan atau penyampaian pesan atau informasi. Setiap ada komunikasi, pasti ada kontak sosial. Contoh dari komunikasi sosial ini yaitu ketika berkomunikasi dengan guru untuk menanyakan informasi penting melalui handphone. Yang kedua, ketika berbicara dengan teman-teman di kelas atau di mana saja kita berada, maka itu masuk ke dalam komunikasi sosial. Selanjutnya yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang. Yang ketiga, adanya dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan yang terakhir, adanya tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi sosial tersebut. Apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini? Jika ada pertanyaan, maka silahkan kita diskusikan melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Dan Ibu akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Selamat pagi.